Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dengan gembira mempersembahkan presentasi terkait sebuah website yang telah kami rancang bernama Batikyu, sebuah inovasi digital untuk melestarikan dan mempromosikan warisan budaya batik. Dalam kesempatan ini, kami akan berbagi temuan kami mengenai desain antarmuka yang menarik, fungsionalitas yang canggih, dan dampak keseluruhan dari website ini terhadap pengalaman pengguna. Kami dengan bangga memperkenalkan anggota tim kami, yang keseluruhan berasal dari Universitas Gunadarma. Saya, Tiara Puspita, bersama dengan kedua rekan saya, Muhammad Fadil Hisham dan juga Calvin Danielson. Bersama-sama, kami menggabungkan bakat, pengetahuan, dan semangat untuk menghadirkan hasil terbaik dalam proyek ini. Batik menjadi simbol penting dari identitas bangsa dan kearifan lokal yang harus dilestarikan dengan sungguh-sungguh. Pentingnya melestarikan batik tidak hanya berhenti pada upaya menjaga tradisi dan keindahan seni yang telah ada, tapi juga dalam memastikan bahwa nilai budaya luhur yang terkandung dalam setiap motifnya tetap hidup dan relevan bagi generasi masa depan. Oleh karena itu, Batikyu hadir sebuah platform online berbasis web yang memungkinkan seniman muda berbakat yang memiliki minat besar terhadap seni batik untuk dapat mengembangkan kreativitas dan ekspresi seni mereka. Melalui komitmen yang kuat untuk mendukung seniman muda, Batikyu mengadakan kampanye sosial dan memberikan edukasi yang bermanfaat yang diharapkan dapat menjadikan batik tidak hanya sebagai bagian dari masa lalu, tetapi juga sebagai bagian dari yang relevan dan inspiratif dalam kehidupan sehari-hari anak muda Indonesia. Batikyu memiliki visi untuk bisa menjadi platform terdepan dalam mendorong dan mempertahankan warisan budaya Indonesia melalui seni batik, serta menginspirasi generasi muda untuk menjadikan batik sebagai ekspresi kreatif yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, Batikyu memiliki tiga misi utama, yang diantaranya adalah pengembangan komunitas kolaboratif. Batikyu menciptakan komunitas yang aman serta mendukung kolaborasi dan pertukaran ide di antara seniman muda. Kami juga memberikan dukungan dan apresiasi yang saling memperkaya. Selanjutnya ada kampanye sosial. Di sini kami mengadakan kampanye sosial melalui pameran seni yang bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni batik sebagai warisan budaya yang bernilai. Lalu ada edukasi. Kami memberikan ruang edukasi yang merupakan berisi pengetahuan yang mendalam dengan artikel. Batikyu berupaya meningkatkan pemahaman seniman muda tentang seni batik dan membantu mereka mengembangkan keterampilan. Batikyu melaksanakan proses perencanaan dan perencanaan proyek ini dengan matang dan hati. Untuk itu, dari kami merancang sebuah jadwal guna untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengerjaan itu sudah sesuai dengan rencana dan dapat diselesaikan seperti yang diinginkan. Selanjutnya, Batikyu juga mengklasifikasikan pengguna menjadi dua kelompok berdasarkan karakteristiknya, yaitu karakteristik demografi dan perilaku. Mereka yang menjadi target adalah anak muda hingga dewasa dengan usia minimal itu 13 tahun, serta merupakan individu yang memiliki minat khusus pada seni, terutama dalam upaya melestarikan batik. Dengan karakteristik yang pertama, yaitu memiliki perangkat digital, kemudian yang kedua aktif dalam menggunakan media sosial, dan yang ketiga memiliki ketertarikan terhadap kebudayaan khususnya batik. Oleh karena target pengguna memiliki karakteristik yaitu aktif menggunakan media sosial dan tertarik terhadap batik, diharapkan Batikyu hadir dapat memenuhi kebutuhan pengguna dalam sosial dan menjadi alat untuk berbagi informasi dengan cepat dan luas. Selanjutnya ada analisis sumber daya website Batikyu. Sebelum memulai fase pengembangan, kami melakukan evaluasi menyeluruh mengenai sumber daya yang akan kami manfaatkan. Langkah pertama yang kami ambil adalah memilih alat yang akan kami gunakan untuk merancang tampilan website, yaitu Figma. Selanjutnya ada komponen web. Komponen web yang kami pilih yaitu React.js sebagai library atau framework untuk membangun antarmuka website. Kami juga memilih Node.js sebagai teknologi backend untuk API machine learning yang kami gunakan, dan Firebase sebagai layanan authentication, database, dan cloud storage.
Lebih lanjut, kami menggunakan Google Teachable Machine untuk membantu dalam tahap pelatihan model, dan TensorFlow.js digunakan untuk memuat model dan melakukan prediksi pada API dari sistem machine learning yang kami kembangkan. Tidak hanya itu, kami juga memanfaatkan Google Cloud Run untuk deployment API machine learning yang diperlukan dalam proyek ini. Semua pilihan ini diambil setelah pertimbangan yang matang, guna memastikan bahwa proyek kami berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tahap berikutnya adalah tahap pengembangan di mana kami mulai menerapkan rencana yang telah dirancang sebelumnya. Pada tahap ini, kami fokus pada eksekusi proyek sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kami memilih Figma sebagai alat utama untuk membuat mockup desain. Tahap ini merupakan pembuatan prototipe high fidelity yang memiliki presisi tinggi yang mana sudah sangat mirip dengan tampilan yang asli. Dalam konteks pengembangan model machine learning, kami memanfaatkan layanan Google yaitu Teachable Machine. Ini memungkinkan kami untuk membuat dan melatih model machine learning dengan menggunakan data yang telah kami kumpulkan. Keluaran dari tahap ini adalah sebuah file model dengan format JSON. File ini nantinya akan digunakan dalam pembuatan API machine learning menggunakan TensorFlow JavaScript. Selanjutnya ada arsitektur website dan endpoint machine learning kami. Di sini pengguna mengakses website melalui deployment pada Firebase Hosting. Layanan tersebut menyimpan source code file website Batiq yang telah dibuat menggunakan library atau framework React.js yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, data pada database Firestore dan file pada penyimpanan cloud storage dapat diakses dengan adanya Firebase Authentication yang memberikan pengguna status autentikasi untuk mengakses layanan-layanan tersebut. Selain itu, terdapat juga sebuah proses verifikasi gambar menggunakan machine learning yang dideploy pada Google Cloud Run. Model machine learning tersebut disimpan pada layanan penyimpanan cloud storage. Ketika pengguna mengirimkan permintaan API dalam mengunggah sebuah gambar, langkah pertama yang diambil adalah memeriksa apakah gambar yang diunggah merupakan spam atau tidak berkaitan dengan batik. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa gambar tersebut merupakan bukan spam, maka pengguna diperbolehkan untuk melanjutkan proses unggah gambar ke penyimpanan. Namun, jika gambar diidentifikasi sebagai spam atau tidak relevan dengan batik, API akan memberi sebuah peringatan dan gambar tersebut akan ditolak untuk diunggah. Selanjutnya ada hasil pengembangan website Batiq, terdapat fitur utama, ada video demo, dan deployment website Batiq. Selanjutnya, aplikasi kami atau website kami memiliki beberapa fitur utama yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Pertama, merupakan fitur galeri, di mana pengguna dapat menjelajahi berbagai karya yang telah diunggah oleh pengguna lain. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk berbagi dan melihat berbagai karya seni batik yang unik. Selain itu, ada juga fitur artikel yang menyediakan ruang edukasi berbasis tulisan. Di sini pengguna dapat mengeksplorasi berbagai teknik batik tradisional dan modern, memahami makna filosofis di balik motif-motif batik tersebut, serta mendapatkan pengetahuan lain yang relevan. Fitur ini bertujuan untuk memberikan wawasan lebih dalam tentang seni dan budaya batik kepada pengguna. Kemudian, kami juga memberikan ruang apresiasi untuk karya-karya terbaik. Pengguna dapat memberikan suka atau like pada karya yang mereka sukai. Fitur ini memberikan penghargaan pada karya-karya yang mendapatkan banyak apresiasi dari pengguna lain. Selanjutnya untuk demo aplikasi akan dijelaskan melalui video berikut ini. Baik. Untuk demo aplikasi, jadi halaman ini merupakan halaman pertama kali yang akan diakses oleh user ketika mengunjungi halaman Batiq. Kemudian di sini akan terbagi menjadi dua case ya. Di sini case-nya merupakan case di mana user belum login. Untuk halaman yang dapat diakses merupakan halaman home, halaman tentang, dan halaman artikel. Untuk halaman home, dia akan menampilkan beberapa informasi secara umum mengenai Batiq. Kemudian untuk halaman tentang akan menampilkan asal-usul dari pembuatan aplikasi Batiq, dan yang terakhir ada halaman artikel, di mana user dapat melihat artikel-artikel yang disajikan oleh website Batiq ini. Untuk dapat mengakses halaman
artikel, dapat diklik artikel yang diinginkan. Sebagai contoh, di sini akan saya coba klik menggali makna dan cerita dari Batik Sarong. Jika diklik, maka akan menampilkan informasi dari artikel dan gambarnya. Untuk kembali ke halaman sebelumnya, dapat menggunakan tombol back, dan di sebelah kanan ini terdapat fitur search untuk mencari artikel dan fitur filter berdasarkan topik yang dimiliki oleh setiap artikel. Sebagai contoh, jika diklik sejarah batik, maka artikel yang ditampilkan merupakan artikel yang memiliki topik sejarah batik. Untuk arti motif juga filosofi dan tampilkan semua. Kemudian jika user sudah memiliki akun, user dapat masuk menggunakan halaman masuk. Namun jika belum memiliki akun pada aplikasi Batikio, dapat menggunakan halaman daftar. Untuk halaman daftar dapat diisi untuk informasinya dan dilanjutkan dengan mengklik daftar akun. Namun jika sudah memiliki akun, dapat melakukan masuk ke dalam aplikasi dengan memasukkan email dari akun yang sudah terdaftar dan passwordnya. Jika sudah, maka diklik tombol masuk, maka akan berpindah ke halaman home. Nah, untuk halaman home sendiri, dia nanti akan berbeda pada bagian berikut ini, di mana yang ditampilkan pada bagian ini merupakan gambar-gambar atau batik yang sebelumnya sudah pernah diupload oleh user yang terdaftar di Batikyu. Selanjutnya, jika berpindah ke halaman galeri, di sini merupakan halaman yang akan menampilkan pos-pos atau gambar-gambar batik yang lebih lengkap daripada yang sebelumnya sudah ditampilkan pada halaman home, gitu. Jadi di sini juga user dapat melihat detail dari sebuah pos dengan cara mengklik pada gambar batik yang diinginkan. Kemudian nanti akan muncul sebuah model dialog yang menampilkan informasi-informasi dari batik tersebut. User juga dapat melakukan like pada suatu post dengan mengklik tombol love pada bagian tengah bawah ini. Jika diklik, maka dia akan menampilkan notifikasi like, dan counter like di sini akan bertambah menjadi 1. User juga dapat melakukan unlike dari sebuah post jika user menginginkannya, dapat mengklik tombol atau logo dari love ini kedua kalinya untuk mematikan atau unlike dari suatu post. Selanjutnya di sini juga terdapat fitur short, di mana user dapat melakukan short dari post atau gambar batik yang memiliki likes terbanyak atau post terbaru dari suatu gambar batik. Sebagai contoh, jika diklik, maka dia akan mengurutkan gambar-gambar batik berdasarkan like yang dimilikinya dari paling banyak hingga tersedikit atau terkecilnya. Kemudian jika untuk most recent, dia akan melakukan short berdasarkan post terbaru sampai post yang paling lama, begitu. Selanjutnya, user juga dapat menambah sebuah gambar atau gambar batik yang diinginkan dengan cara mengklik tombol plus pada pojok kanan bawah ini, kemudian menginputkan sebuah gambar batik. Untuk dapat menginputnya, dapat mengklik pada bagian coklat di sebelah kiri dari menu yang muncul. Jika diklik, kemudian dipilih gambar batiknya, kemudian klik open, dan memasukkan captionnya. Di sini akan saya coba caption batik, dan dilakukan upload. Jika sudah melakukan upload, maka gambar akan terinput dan muncul notifikasi gambar berhasil di-upload. Untuk dapat melihatnya, dapat mengklik tombol most recent untuk mencari post terbaru dari kumpulan post-post dari berbagai user ini. Bisa dilihat di sini sudah muncul untuk post terbarunya. Selanjutnya, di sini akan berpindah ke halaman artikel. Untuk halaman artikel kurang lebih juga akan sama seperti halaman artikel yang sebelumnya ketika user belum login, kurang lebih akan sama. Di sini kita akan langsung berpindah ke halaman profile. Jadi untuk halaman profile sendiri akan menampilkan profile picture, kemudian display name, ada username, dan deskripsi atau bio dari seorang user. Pada halaman profile juga akan menampilkan galeri-galeri yang fungsionalnya kurang lebih sama seperti pada halaman galeri sebelumnya. Namun, gambar-gambar yang ditampilkan di sini merupakan gambar-gambar yang dipost oleh user yang melakukan login, begitu. Kemudian, yang berbeda dari halaman yang lainnya, untuk halaman profile ini, user dapat mengubah data dari user sendiri. Sebagai contoh, di sini dapat diklik untuk titik 3 di samping nama. Jika diklik,
Kemudian nanti akan muncul sebuah modal baru, dan di sini akan saya coba untuk mengupload foto lain. Sebagai contoh, di sini akan saya coba upload sebuah gambar. Kemudian untuk namanya di sini akan saya ubah menjadi Calvin, dan bio-nya akan diubah juga dengan menghilangkan D-nya. Kemudian jika sudah dapat diklik edit, maka data yang sebelumnya sudah diinputkan akan terupdate ke profile dari user yang diupdate gitu. Kemudian jika user sudah selesai, sebentar, ini saya coba mengubah gambarnya menjadi yang lebih berwarna. Oke, di sini akan saya coba gunakan untuk gambar batik yang sebelumnya sudah diupload. Jika sudah, di sini saya klik edit, maka dia akan berubah menjadi gambarnya. Nah, jika sudah melakukan interaksi atau user sudah selesai dengan aplikasi website, user dapat melakukan logout dengan menggunakan button yang ada di bagian kiri dari gambar profile. Ini ada di bagian pojok kanan halaman websitenya. Jadi ketika diklik, maka user akan terbawa ke halaman home atau halaman utama di mana dengan kondisi user itu sudah tidak login pada aplikasi Batikio ini. Demikian dari demo aplikasi ini. Terima kasih. Video sebelumnya merupakan penjelasan dari demo aplikasi yang telah dibuat. Kemudian untuk mengakses dari aplikasi sendiri itu dapat diakses melalui URL https://batikyu-vcp.web.app. Baik, sekiranya itu yang dapat kami sampaikan terkait website yang telah kami bangun. Kurang dan lebihnya kami mohon untuk dimaafkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.